Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mendapatkan tugas untuk mempresentasikan sebuah mata kuliah fikih yang berjudul Mawaris. Nah, sebelum itu, apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian dari mawaris, yang kedua jenis-jenis dan ketentuan dalam mawaris, yang ketiga adalah dasar hukum mawaris, dan yang keempat adalah perbandingan dari beberapa madhab. Nah, berikutnya aku akan membacakan tentang latar belakang dari fikih mawaris. Fikih mawaris adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Dalam Al-Quran, masalah warisan dibahas secara rinci, terutama dalam surat An-Nisa. Ayat-ayat ini memberikan panduan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang mereka terima. Pembagian warisan dalam Islam dikenal dengan istilah faraid, yang berarti bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, selanjutnya, yang pertama kita akan bahas pengertian dari mawaris. Mawaris dalam Islam juga dikenal sebagai ilmu faraid, adalah ilmu yang mengatur pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ilmu ini sangat penting untuk memastikan pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat mencegah konflik dalam keluarga. Yang kedua adalah jenis-jenis dan ketentuan dalam mawaris. 1. Ashabul furud, yaitu ahli waris dengan bagian tertentu. Yang kedua adalah ashabah, ahli waris yang mendapat sisa harta. Yang ketiga adalah zawil arham atau kerabat jauh. Yang keempat, aul dan rod. Aul adalah penyesuaian bagian warisan ketika total bagian ahli waris melebihi harta yang tersedia. Rod adalah pengembalian sisa harta kepada ahli waris jika ada kelebihan setelah pembagian. Dan yang kelima adalah wasiat dan hutang. Yang ketiga, kita akan bahas tentang dasar hukum mawaris. Dasar hukum mawaris terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka. Selain itu, hadis-hadis juga menekankan pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. 4. Perbandingan beberapa mazhab. 1. Mazhab Hanafi. Zawil arham. Mazhab Hanafi mengakui hak waris bagi zawil arham, kerabat jauh, jika tidak ada ahli waris dari golongan ashabul furuj, ahli waris yang memiliki bagian tertentu, dan ashabah, ahli waris laki-laki yang mengambil sisa harta. Pembunuhan yang disengaja menjadi penghalang warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalangi hak waris. 2. Mazhab Maliki. Zawil arham. Mazhab Maliki tidak mengakui hak waris bagi zawil arham jika tidak ada ahli waris dari golongan ashabul furuj dan ashabah. Harta warisan dikembalikan kepada baitul mal, kas negara. Pembunuhan. Semua jenis pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, menghalangi hak waris. 3. Mazhab Syafi'i. Zawil arham. Mazhab Syafi'i juga tidak mengakui hak waris bagi zawil arham. Harta warisan dikembalikan kepada baitul mal jika tidak ada ahli waris dari golongan ashabul furuj dan ashabah. Pembunuhan. Semua jenis pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, menghalangi hak waris. 4. Mazhab Hanbali. Zawil arham. Mazhab Hanbali mengakui hak waris bagi zawil arham jika tidak ada ahli waris dari golongan ashabul furuj dan ashabah. Pembunuhan. Semua jenis pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, menghalangi hak waris. Studi kasus mengenai hukum Islam tentang mawaris dengan konsep rod. Latar belakang, Pak Budi meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar Rp 1 juta. Ahli warisnya adalah seorang istri, Bu Ani, dan seorang anak perempuan, Siti. Pembagian warisan, istri mendapatkan 1/8 dari harta, yaitu Rp 125.000. Anak perempuan mendapatkan
1/2 dari harta yaitu Rp 500. Sisa harta setelah pembagian adalah Rp 375.000. Dalam kasus ini terjadi rot, sehingga sisa harta dikembalikan kepada ahli waris yang ada, istri dan anak perempuan, sesuai dengan proporsi bagian mereka.